Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah dapat kembali menghadiri majelis ilmu, khususnya mengenai kajian kitab Fiqhus Sunnah atau kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Sabiq. Pada pertemuan yang silam kita telah mempelajari bulan-bulan haram, dan kita sudah mengetahui apa itu bulan-bulan haram, dan juga kita memahami apa yang Allah tetapkan di bulan-bulan haram. Juga telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai tempat-tempat haram juga. Dan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai kurban. Sebab apa? Sebab kita menjelang hari raya Idul Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kita baca ayat suci Al-Quran Al-Karim, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Ada yang tidak hafal? Mungkin ada yang tidak hafal. Al-Kautsar, jumlah ayatnya berapa? Berapa, Pak? 3. Ini surat favorit. Kalau dibaca imam, makmumnya bahagia. Cepat sekali. Mari kita baca. Ana baca, diikutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Naam. Semoga yang membacanya tadi
mendapatkan setiap huruf 10 pahala sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak baca, yang dengar dapat pahala mendengar. Amin. Ya kan, dapat pahala juga dengar. Ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, itu yang akan menjadi pembahasan. Allah berfirman, fasalli, maka salatlah, li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah untuk menggapai ridha Tuhanmu. Itu artinya fasalli, maka salatlah, li rabbika wanhar, salat dan sembelih. Salli wanhar, salat dan sembelih. Untuk apa? Li rabbika, untuk menggapai ridha Tuhanmu. Jadi ingin mendapatkan ridha Allah, selain salat juga bisa ditambah dengan sembelih. Nah, biar mendapatkan ridha Allah azza wa jalla lebih banyak daripada umum orang-orang yang tidak mau nyembelih. Bisa difahami? Jadi untuk kesempurnaan seorang muslim setelah melakukan salat, fasalli wanhar, sembelihlah, li rabbik, untuk Tuhanmu, untuk Allah. Kalau sudah sembelih dan sudah salat, insyaallah Allah akan ridha kepada hamba tersebut. Kenapa ada perintah ini? Kenapa ada perintah wanhar, sembelih? Karena belum tentu semua manusia itu mau berkurban di Idul Kurban. Belum tentu. Betapa banyak orang yang mampu di Idul Kurban, dia mungkin nyembelih tapi cari harga yang murah, cari kambing yang murah, cari panitia kurban yang murah. Masjid PKT berapa? Ah, mahal. Saya mau cari masjid yang murah. Ini bahaya ini. Kalau mau dapat ridha Allah, wanhar, jangan perhitungan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perintah ini untuk menekankan kepada manusia yang mampu supaya untuk Anda berkurban, nahr, berkurban. Bagaimana berkurban itu? Berkurban itu adalah dengan menyembelih hewan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Tidak boleh berkurban dengan ide masing-masing. Tidak boleh. Tapi harus mengikuti tata cara yang diajarkan di dalam agama kita. Karena ini ajaran agama Islam, maka kita ikut tata caranya. Pertama yang perlu diperhatikan dalam kurban adalah binatang kurbannya. Apa itu binatang yang boleh dijadikan kurban? Satu, onta dulu, yang paling besar, onta. Onta itu sah untuk berapa orang? Untuk 7. Kalau satu orang satu onta, sah enggak kurbannya? Yang benar. Jangan berfatwa. Unta untuk 7. Kalau satu orang beli unta, dia sembelih atas namanya sendiri, sah atau tidak? Jawabannya sah. Boleh.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, di akhir hayat ketika beliau haji wada, umur beliau mungkin 62 tahun. Beliau di Makkah Al-Mukarramah, setelah dari Arafah khutbah wada dengan khutbah yang cukup tegas dan cukup sedih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Mina. Di Mina Nabi meminta sahabat untuk mendatangkan 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta yang disuruh Ali. Ali bawa 100 ekor unta ke sini. Dibawalah oleh sahabat, dihadapkan kepada Nabi, kemudian disembelih oleh Nabi. Kalau unta namanya dinahar. Tahu nahar? Nahar itu adalah menyembelih dengan berdiri. Menyembelih dengan berdiri, untanya berdiri, tegak berdiri, tusuk bagian leher paling bawah, itu namanya nahar. Kalau dzabah, ada namanya dzabah, potong sembelih, itu adalah dibaringkan, tarik di bagian leher depan sini. Siapa tukang sembelih di sini? Boleh begini, boleh begini. Itu namanya dzabah. Ditidurkan binatangnya. Ini berlaku dzabah untuk selain unta. Sedangkan unta itu dengan cara nahar yang ada di ayat tadi, wanhar. Ini ayat ini anjuran nahar unta kalau punya uang. Nahar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahar, apa tadi nahar? Menyembelih binatangnya sambil berdiri. Naam. Itu 1 kali tusuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahar 100 yang tadi beliau minta, punya beliau itu 100 ekor unta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menahar 63 ekor, sebanyak umur beliau. Itu umur beliau 62 tahun itu. Tahun depan wafat beliau. Itu Idul Adha terakhir. Kalau bapak-bapak tahu tahun ini Idul Adha terakhir, kurban yang banyak. Ya sadar aja, sadar. Yang tahu tahun ini Idul Adha terakhir, kurban yang banyak. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau Nabi beda lah. Nabi kurban 100 ekor unta, 63 beliau nahar, sisanya 37 dinahar oleh Ali. Ali yang menaharnya. Jadi binatang pertama yang sah dijadikan kurban adalah unta. Mafhum sudah? Binatang kedua adalah sapi. Sapi boleh warna putih, boleh warna hitam. Kalau warna hitam namanya kerbau. Kerbau itu dalam bahasa Arab disebut sapi hitam. Jadi dia masuknya sapi, tapi di kita ada nama khusus namanya kerbau. Jadi kerbau itu tergolong sapi, maka dia boleh disembelih. Bison boleh nggak bison? Dia tergolong sapi. Banteng tergolong sapi, tapi bison dan banteng tidak sah untuk kurban. Jadi tidak semua sapi, tidak semua jenis sapi boleh. Bukan jenis ya, keluarga.
Keluarga sapi, banteng, bison itu keluarga. Maksudnya keluarga setipe dia. Tapi tidak boleh dijadikan kurban. Hanya sapi dan kerbau. Umurnya juga ada syaratnya itu. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadi kurban adalah kambing. Kambing apa? Bebas. Kambing Jawa yang ada jenggotnya. Kambing domba yang ada selimutnya. Kambing etawa yang susunya mahal. Boleh semuanya. Ini kambing-kambing sah untuk jadi kurban. Nah, inilah 3 hewan yang boleh dijadikan kurban. Apa hewan kurban yang terbaik? Apa yang terbaik? Kuda? Kuda? Unta. Yang terbaik adalah unta seorang. Unta seorang. Misalnya, amin, misalnya saya bisa beli unta sendiri. Nah, beli sembelih satu orang ya. Ini adalah kurban terbaik. Yang kedua, yang terbaik adalah sapi seorang. Misalnya, siapa misalnya? Pak Abdurrahman beli sapi satu untuk namanya pribadi, ini baik. Yang ketiga adalah kambing satu orang. Itu urutan kurban terbaik. Nabi SAW melakukan kurban 3 cara. Cara pertama, Nabi kurban kambing 2. 1 ekor untuk Nabi dan keluarga. 1 ekor untuk Nabi dan umatnya. Bisa dipahami? Yang pertama, Nabi menyembelih kambing. Ada 2 yang disembelih. 1 untuk Nabi dan umat, keluarga. Yang kedua, Nabi dan umat. Dari hadis ini, hadis sembelihan Nabi mengenai kambing, dari sini maka sah atau cukup 1 keluarga 1 kambing. Dari hadis ini. Dari hadis ini. Ini cara pertama. Cara yang kedua, Nabi membeli sapi atau kerbau. Dihadiahkan sapi atau kerbau untuk istri-istrinya. Di cara yang kedua. Tadi cara yang pertama, seekor kambing untuk sekeluarga. Pernah Nabi SAW membeli sapi untuk istri-istrinya. Istrinya berapa? Istrinya 11. 11. Tambah ini 1. Dari 11 ini meninggal 2. 1 meninggal di Makkah. Intinya yang hidup 9. Semasa Nabi hidup 9. 9 istrinya, kok bisa 1 sapi kan buat 7. Kenapa jadi 9? Gimana tuh? Digilir. Digilir kurbannya. Fulan. Hari tahun ini 7 1 sapi. Besok 7 1 lagi. Ini cara yang kedua. Jadi kalau bapak-bapak pas-pasan rezekinya, pakai cara yang pertama. 1 kambing 1 rumah.
Cara yang pertama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada rezeki, belikan juga istri-istrinya atau istrinya. Ya, belikan istrinya. Ya satu kan, semuanya di sini satu kan, istrinya. Kalau mampu. Cara yang ketiga tadi Nabi berkurban 100 ekor atas nama sendiri sebelum wafat itu. Terakhir. Bisa difahami? Jadi intinya bapak-bapak ibu sekalian yang mau berkurban satu untuk keluarga atau suaminya berkurban dan dia berkurban untuk istrinya atau anaknya boleh juga, atau dia berkurban untuk dirinya banyak, untuk istrinya dan anaknya satu-satu juga boleh. Masing-masing tinggal hitung rekeningnya masing-masing. Yang penting berkurban. Nah, apa itu keutamaan kurban? Keutamaan kurban di sini ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dijadikan dalil oleh banyak ulama, walaupun ada yang mendhaifkan, tapi ini jadi dalil. Apa itu hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Idul Adha lebih dicintai selain menyembelih hewan kurban. Jadi ibadah andalan seorang muslim itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ibadah andalan kita ketika Idul Adha, hari Idul Adha, itu ibadah andalannya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi jika bapak-bapak mencoba untuk mengkonversi, tahun ini saya tidak kurban, tapi saya sedekahkan 2,5 juta atau 3,5 juta kepada fakir miskin di hari raya Idul Kurban, maka itu tidak lebih baik dari menyembelih hewan kurban. Kalau ingin mendapatkan amal terbaik di hari raya Idul Kurban adalah menyembelih hewan kurban. Atau begini, saya nggak mau sembelih, saya datang saja ke Indomaret, Alfamaret, atau saya pergi ke toko gudang daging freezer, saya beli 50 kilo daging, saya sedekahin. Ini juga nggak lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Jadi ibadah yang paling baik adalah mengalirkan darah. Kapan mengalirkan darah kurban? Di hari raya Idul Kurban, ditambah dengan hari tasyrik nanti. Jadi paling baik itu. Jadi di hari raya Idul Kurban, kita itu mengumpulkan minimal 2 pahala, minimal. 1 pahala mengalirkan darah kurban, yang kedua membagikan daging kurban, gitu. Itu beda hal, itu 2 hal yang berbeda. Membagikan daging sedekah sebuah pahala, mengalirkan darah sedekah itu juga pahala. Jadi itu 2 ibadah yang berbeda. Karena kalau orang beli daging di hari itu tidak sembelih, itu pahalanya pahala sedekah daging, bukan pahala kurban. Dan pahala kurban dan sedekah daging beda pahalanya. Nanti kita sebutkan di sini. Kata Nabi SAW, amal yang terbaik adalah mengalirkan hewan kurban atau mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan tersebut kelak bulu-bulunya, rambutnya, kemudian juga kukunya. Memang kambing punya kuku? Tapalnya maksudnya. Kakinya plak plak plak. Itu kuku. Maksudnya adalah tapalnya itu, yang bunyi itu. Yang tidak pernah terbayang bermanfaat.
Tapalnya nggak manfaat, bulunya juga kurang manfaat. Artinya di sini yang manusia pikir tak manfaat pun akan jadi saksi bagi pengkurban. Apa itu? Bulunya, kukunya, dan tanduknya. Tanduk pun tidak bisa dimakan. Kulit, bukan kulit, bulu tak bisa dimakan. Terus apa lagi? Kuku pun tak dimakan. Yang tak dimakan pun akan bersaksi, apalagi yang dimakan. Artinya dia akan menjadi makhluk nanti di sana, kambing yang utuh yang akan bersaksi kepada seorang yang menyembelihnya atau berkurban atasnya. Di akhirat kita perlu banyak saksi, Pak. Perlu banyak saksi kebaikan untuk kita. Kalau ingin banyak saksinya, selain manusia menjadi saksi, selain malaikat menjadi saksi, selain juga anggota tubuh kita menjadi saksi, ada saksi tambahan yaitu hewan kurban yang kita sembelih bersaksi. Akan menjadi penolong, termasuk Al-Quran juga bersaksi, akan menjadi penolong orang yang membacanya atau orang yang berkurban dengan hewan kurban tersebut. Nah, jadi dia akan datang dengan rambutnya, tanduknya, dan kukunya. Ini pahala kurban. Jadi pahala kurban khusus. Jadi pahala kurban khusus. Apa pahala kurban? Pertama, pahala sunnah Nabi Ibrahim menyembelih, mengalirkan darah di hari Idul Adha. Yang kedua, sedekah daging. Yang ketiga, kambingnya jadi saksi. Hewannya jadi saksi. Bismillah. Nah, pertanyaan begini. Jadi hewan itu ada 4 tipe yang disembelih itu. Kalau kita potong hewan itu ada 4 hewan. Satu adalah hewan yang disembelih ketika anak lahir. Namanya apa? Akikah. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Pertama, pahala ikutin sunnah akikah. Yang kedua, pahala bersedekah daging. Siap? Kambing akikah jadi saksi atau tidak? Enggak jadi saksi. Dia tidak jadi saksi seperti kambing kurban. Ya sudah, dia dimakan selesai. Di akhirat dia tidak datang, saya kambing akikah. Enggak ada. Enggak ada. Jadi dia hanya pahala apa tadi? Sunnah akikah dan sedekah daging. Itu sembelihan pertama. Kalau yang kedua, kita sembelih kambing itu bisa dapat pahala, tapi pahala sedekah kambing saja. Yaitu kalau kita sembelih kambing untuk makan-makan. Saya mau makan-makan, satu masjid saya sembelih kambing, bakar, masak. Nah, ini namanya dapat pahala apa? Sedekah daging saja, nggak ada dapat pahala yang lain. Kemudian yang ketiga, kita sembelih dapat pahala kurban. Ini sembelih di Idul Kurban ya. Dapat pahala kurban, dapat pahala sedekah daging, kambingnya jadi saksi. Itu 3. Coba 1, yang disembelih di akikah dapat pahala apa? Sunnah akikah dan sedekah daging. Yang disembelih di Idul Adha dapat apa? Sunnah sembelih Idul Adha, terus sedekah daging, terus kambingnya jadi saksi. Yang sembelih untuk tasyakuran makan-makan dapat pahala apa? Sedekah daging. Yang keempat, orang sembelih kambing nggak dapat pahala karena dia mau jualan sate kambing. Nah, itu nggak dapat pahala kalau itu. Ya, jadi begitulah, sebuah pahala itu tergantung hari, waktu dan niatnya. Maka bapak-bapak sekalian, ini kesempatan 10 Zulhijjah akan di hadapan kita. Merugi yang tidak kurban. Karena kalau kurbannya setelah tanggal 10, 11, 12 kasih makan-makan, nanti jadi pahala sedekah saja. Atau kalau disembelih di luar itu didagangin, malah nggak dapat pahala kalau dijual kambingnya. Dapatnya keuntungan dunia. Nah, jadi di sini pahala dari kurban itu adalah dia
menjadi saksi hewan kurbannya. Hukumnya kurban adalah sunnah muakkadah, dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, kita buka pertanyaan. Syekh, fadhal Syekh. Pakai mic nggak Syekh? Boleh Pak, pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya ini realita yang sudah terjadi di lapangan, Ustaz. Terkait dengan penyembelihan kurban seseorang ya. Yang kadang kita lihat ketika disembelih itu ada gantungan-gantungan nama itu loh di lehernya gitu ya. Jadi apakah memang itu disyaratkan untuk pas ketika menyembelih, apakah sebatas kita niatkan saja lalu diserahkan ke tukang sembelihnya? Yang kedua, kehadiran seseorang ketika nyembelih itu, nah ini apakah memang harus disyaratkan juga Ustaz gitu ya? Barangkali itu mungkin. Nah, Ya, syukran Syekh Ustaz Ali Imran. Baik, kurban itu sunnahnya sembelih tangan sendiri, dan sunnahnya kurban itu di rumah masing-masing. Tapi kalau di Jakarta nanti darah semua. Itu sunnahnya begitu. Bapak-bapak kalau mau sunnah, saya juga belum pernah. Saya kurban selalu ikut di lapangan sama jamaah. Belum pernah kurban di rumah sendiri. Tapi sunnahnya sebenarnya ibadah kurban itu di rumah masing-masing, beli kambing masing-masing, disembelih. Itu yang tadi hadis satu rumah satu keluarga tuh, itu maksudnya di rumah sembelih. Jadi sunnahnya sebenarnya sunnahnya di rumah masing-masing, sembelih dengan tangan masing-masing. Ini sunnahnya. Dimakan dagingnya sendiri dan disedekahkan, itu sunnahnya. Baik, sekarang kita tidak sanggup di rumah sendiri, tidak bisa bersihkannya, maka kita titipkan ke masjid. Boleh atau tidak? Boleh, sah. Setelah kita titipkan ke masjid, berarti ada sunnah yang kedua tadi, sembelih sendiri. Tapi ternyata kita tidak bisa sembelih sendiri sebab ada tim penyembelihan misalnya, atau kita tidak bisa sembelih, bukan ada tim, kitanya tidak bisa, tidak berani sembelih, kitanya tidak berani sembelih. Maka bagaimana hukumnya? Tidak mengapa. Kalau tidak di rumah, tidak bisa sembelih, sunnah yang ketiga disaksikan. Karena kalau di rumah kita saksikan, kalau kita sembelih sendiri kita saksikan. Sekarang sudah tidak di rumah, tidak bisa sembelih, sunnahnya apa? Disaksikan. Disaksikan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW tadi yang Nabi menyembelih sendiri tadi, yang kambing Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad, itu Nabi nyembelih sendiri. Yang kedua yang unta tadi, Nabi sembelih 63 ekor unta, sembelih sendiri. Itu sunnah sembelih sendiri kalau mampu. Yang kedua sunnah menghadirinya, menyaksikannya kalau sempat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Fatimah. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, lihatlah sembelihan kurbanmu, gitu ya. Berarti dianjurkan melihat sembelihan kurbannya. Seandainya tidak bisa juga ini, sebab kita sembelih di RPH, tidak mengapa, hukumnya sah. Adapun mengenai nama-nama yang digantung di leher hewan sebagai penanda
tidak mengapa insya Allah. Wallahu a'lam. Naam, ada lagi? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kan kita ini ada panitia yang menyediakan masalahnya itu ya, bolehkah kita itu mendapat satu daging dari hewan yang orang lain, misalnya kambingnya si A kita mendapat dari situ, atau daging sapi atau banyak kambing, sementara ini kita boleh menikmati daging yang kita buatkan karena banyaknya yang mungkin itu akhirnya jadi apa, kemungkinan tertukar atau gimana, boleh boleh. Naam. Baik ya, asal usul kurban tadi adalah di mana? Di tempatnya di mana tadi? Rumah masing-masing. Asal usulnya begitu. Kemudian karena kita tidak sanggup nyembelih ayam aja takut, apalagi kambing, apalagi sapi kan gitu. Akhirnya kebanyakan kita tidak biasa menyembelih. Kalau di bangsa Arab mereka biasa nyembelih, dari kecil sudah belajar sembelih. Baik. Bagaimana jika seandainya kita titipkan kambing kita ke panitia dan kita ingin mengambil hak daging kita? Bagaimana hukumnya? Hukum meminta daging kurban itu tidak boleh bagi orang yang mampu. Kalau kita mampu, kita tidak boleh minta daging kurban. Tapi kita boleh ambil daging kurban kita. Maka yang boleh kita minta, kita ambil adalah kambing kita. Baik? Sapi kita. Kalau sapi kita nggak ketahuan yang mana, kita nggak boleh minta. Karena kita orang kaya. Orang kaya haram minta daging kurban, tapi boleh diberi daging kurban. Misalnya nih, pengurus masjid kaya-kaya misalnya, misal aja. Masjid ngasih ke pengurus, penghargaan kepada pengurus. Boleh. Walaupun kaya. Namanya hadiah. Tapi kalau minta, dia berkurban, orang kaya kalau berkurban, orang mampu. Saya berkurban di Korea Taibah misalnya. Setelah itu sore-sore saya minta daging dong. Saya kurban kambing. Saya kurban apa? Kambing. Kambing saya sedekahin semua. Saya minta sapi dong. Tidak boleh saya minta sapi, karena saya mampu. Tapi kalau pengurus nganter sapi, daging sapi ke rumah, saya terima, sah, saya menerimanya, halal. Berdasarkan hukum tidak boleh meminta bagi orang yang berkurban, tidak boleh minta daging kurban. Maka kalau dia mau daging kurban, satu, harus hadiah dari panitia. Yang kedua, harus daging kurbannya sendiri, titik. Saya itu. Mafhum? Karena asal usul kurban di rumah masing-masing, daging masing-masing. Naam, wallahu a'lam. Kalau ketukar panitia tanggung jawab. Karena panitia memang harus berilmu. Kalau tidak berilmu, bertanya kepada yang berilmu, begitu. Baik, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ya. Masih banyak perkara kurban. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Masih tentang kurban. Baik, sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.